Yang pertama, saya ingin menanggapi tentang baptisan. Nah, banyak orang sudah mendengar dan mengetahui ada orang yang katanya dibaptis 7 kali. Nah, kalau kita mendengarkan sebuah kesaksian, entah siapapun itu, apalagi pengalaman hidupnya, itu kita anggap saja sebuah cerita. Tetapi ketika kesaksian itu berkaitan dengan 3 hal, yang pertama berkaitan dengan pihak lain, perlu adanya klarifikasi. Benar tidak apa yang disaksikannya. Yang kedua, kalau yang disaksikannya itu berkaitan dengan pengajaran, agama kah, politik kah, budaya kah, yang pasti berkaitan dengan pengajaran. Itu perlu diperhatikan, diberikan suatu keseriusan untuk mengenal dan mengertinya. Yang ketiga, kalau itu berkaitan dengan keadaan kehidupannya saat ini dan masa lalu. Nah, saya ingin menjelaskan dari 3 bagian tersebut. Jadi yang pertama, ada yang mengatakan bahwa ia pernah dibaptis 7 kali. Dibaptis 7 kali. Nah, perlu untuk diklarifikasi. Adakah institusi gereja melakukan baptisan sebanyak 7 kali? Tentu tidak ada. Tidak pernah ada dan tidak ada. Ada orang yang mengaku dibaptis 7 kali, tapi ada satu institusi yang melakukan itu. Tidak pernah ada. Kalau memang ada, maka sebutkan. Supaya kesaksian itu bukan berita bohong, bukan penipuan seperti si iblis yang memutarbalikkan fakta dan data. Jadi ini hal yang sangat penting. Kalau berkaitan dengan baptisan, selalu berkaitan dengan institusi gereja. Dan di dalamnya juga ada pejabat-pejabat gereja. Nah, kalau ada orang yang mengaku sudah dibaptis 7 kali di gereja, gereja yang mana? Siapa pendetanya atau siapa pastornya? Dan bagaimana bisa terjadi prosesi seperti itu? Nah, ini pasti kebohongan. Jadi orang yang sudah berbohong secara publik itu pasti berasal dari si jahat. Kalau udah berasal dari si jahat, abaikan, tak perlu didengar. Yang kedua, baptisan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pengajaran kekristenan. Ada fase-fase yang perlu dimengerti tentang kehadiran baptisan di dalam kehidupan orang-orang yang mengikuti Kristus. Tentunya itu tertulis di dalam Injil dan Kisah Para Rasul dan surat-surat, bahkan di dalam pemikiran orang Kristen. Fase-fase itu akhirnya merujuk kepada satu hal yang penting tentang baptisan, bahwa baptisan adalah perintah Tuhan yang harus dilakukan, diselenggarakan oleh gereja. Pada awalnya ada baptisan Yohanes dengan air di Sungai Yordan atau dengan air. Lalu dilanjutkan dengan baptisan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada murid-muridnya. Dan kemudian ada baptisan bagi orang-orang yang mendengar firman pada masa awal gereja berdiri dalam Kisah Para Rasul pasal 2, pasal 8, pasal 10, pasal 19. Baptisan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam konteks sejarah gereja, kita mengetahui gereja dari mulai abad pertama sampai sekarang membaptis seseorang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ajaran mengenai baptisan jelas sekali bahwa dilakukan sekali seumur hidup. Dilakukan oleh pejabat gereja dan dalam naungan gereja lokal yang institusional. Baptisan juga haruslah disaksikan dan dinyatakan di depan publik jemaat. Dan dalam konteks keadministrasian gereja, maka tiap baptisan, tiap orang yang menerima baptisan selalu ada sebuah sertifikat atau dokumen tentang peristiwa baptisan tersebut. Misalnya saya sudah dibaptis tahun 1971. Maka ada dokumen sertifikasi tentang baptisan tersebut. Dan tentunya ada beragam yang bisa kita perhatikan. Ada baptisan anak,
untuk gereja-gereja tertentu ada yang maunya dibaptis itu pada waktu sudah dewasa, tetapi juga seperti saya ada dibaptis waktu masih bayi. Yang pasti satu kali dalam seumur hidup, ya, satu kali dalam seumur, tidak pernah 7 kali. Nah, dari konteks pengajaran seperti yang saya sampaikan, kalau ada orang yang mengaku saya dibaptis 7 kali, maka orang tersebut pasti bukan orang yang bersaksi benar. Padahal Tuhan mengatakan orang yang tidak bersaksi benar itu adalah bapaknya si pendusta adalah si iblis, si jahat. Jadi abaikan pengajaran yang sesat dan menyesatkan itu. Yang ketiga, orang itu menyaksikan tentang baptisan 7 kali itu di masa lalu. Sekarang dia sudah pindah ke agamaannya. Itu hak dia untuk pindah agama atau memilih agama tertentu. Itu hak dia, kebebasan manusia. Tetapi ketika dia mengatakan dulu di sana seperti ini, sekarang di sini. Dulu di sana itu sudah benar belum hidupnya? Kesaksian orang tuanya, kesaktian lingkungannya, kesaksian waktu dia masih kecil sampai dewasa. Dan bahkan dia pindah karena apa? Itu perlu diketahui secara publik supaya orang tahu, oh dia pindah karena ini. Dan itu hanya pengalaman personal, tidak bisa digeneralisasikan, dinyatakan itu berlaku untuk semua orang. Jadi saudara, saya sudah menanggapi isu yang pertama ini, ya. Jadi kalau ada orang yang ingin memberikan respon, tanggapan terhadap isu itu, saya salah satunya berkaitan dengan itu.